Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman kita yang terambil dari Lukas pasal 4 ayatnya ke-42 sampai ayatnya ke-44. Judul perikop ini adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja dibaca dijelaskan bahwa suatu hari Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Namun orang banyak mencari dia, dan ketika mereka menemukan dia, mereka berusaha untuk menahan dia. Tetapi Kristus berkata kepada mereka bahwa ia harus memberitakan Injil di kota-kota lain, sebab untuk itulah ia diutus. Kristus kemudian memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah di Yudea. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang baru saja kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang fokus dengan panggilannya. Dia fokus dengan tugas dan tujuannya ketika dia datang ke dalam dunia. Dia tidak terganggu dengan popularitasnya yang semakin hari semakin meningkat. Dia tetap fokus kepada tugasnya. Dia sadar bahwa dia diutus oleh Bapa untuk mengajar manusia tentang kehendak Bapa dan menggenapi semua nubuatan yang telah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Dan dia juga menggenapi berita keselamatan yang sudah dijanjikan Allah melalui nabi-nabinya di dalam Perjanjian Lama, saudara. Saudara, sama halnya dengan Kristus yang sudah menunjukkan keteladanan baik kepada kita tentang fokus kepada rencana Allah. Demikian juga hendaklah kita tetap berfokus kepada rencana Allah di dalam hidup kita. Rasul Paulus di dalam Efesus menjelaskan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan karena itu kita harus melakukan perbuatan baik kepada semua ciptaan Allah. Dan jangan biarkan keinginan untuk kaya atau terkenal, keinginan-keinginan daging yang lain itu menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Mari saudara, kita komitmen untuk melakukan perbuatan baik, dan itu fokus dari kehidupan kita supaya kita semakin hari menjadi serupa sama seperti Kristus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada hal-hal yang masih menghalangi saudara untuk melakukan perbuatan baik? Marilah saudara kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar, yang mengajarkan kami tentang tujuan hidup kami, di mana kami harus fokus kepada tujuan hidup itu. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk tetap fokus kepada tujuan hidup itu, yaitu untuk menjadi serupa dengan Engkau, mengasihi sesama, mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua aktivitas kami dari hari ini, dari pagi sampai malam hari nanti ke dalam tangan Tuhan Yesus, biar semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.